Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Maladerita dari SD Negeri 05 Alagramba. Saya sebagai peserta lomba apresiasi GTK kategori GTK inovatif pada tahun 2023. Sekolah saya terletak di pinggir jalan, mempunyai lingkungan yang asri, lingkungan yang sejuk, juga mempunyai budaya yang masih kental di lingkungan masyarakat. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih seperti susu. Izinkan saya, Bapak dan Ibu, berbagi pengalaman dan praktik baik-baik. Semangat gotong royong semakin memudar. Murid tidak seperti zaman dahulu yang berinteraksi secara nyata. Situasi yang saya alami saat ini diantaranya yaitu kurangnya motivasi belajar dari murid-murid saya di kelas. Murid lebih pendiam, suka mengantuk, dan tidak bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Gawai yang digunakan oleh murid di rumah seperti handphone tanpa dikontrol oleh orang tua, ini akan menjadi murid kita kurang termotivasi untuk belajar dan bermain-main dengan teman yang ada di sekitar rumahnya. Murid lebih cenderung menjadi gawai sebagai teman dekatnya ketimbang menjawab salam maupun bercengkrama bersama keluarga dan teman-temannya. Ketika berada di sekolah, murid lebih cenderung diam, mengantuk, serta tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Semangat gotong royong semakin pudar. Murid tak lagi seperti zaman dahulu yang berinteraksi secara nyata. Permainan anak dahulu sudah menjadi tradisi turun-temurun sebelum mengenal teknologi seperti zaman sekarang ini. Dengan adanya situasi seperti ini, saya mempunyai ide dengan merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan, situasi, dan kebutuhan murid yang ada di sekolah saya, yaitu dengan judul praktik baik saya, tesi dengan permen tradisional, pembelajaran berdiferensiasi dengan permainan engklek tradisional. Sebagai seorang guru penggerak dan pengajar praktik dari Kabupaten Pesisir Selatan, ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi saya untuk menggerakkan jiwa dalam melakukan aksi nyata untuk menuju pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru penggerak sekaligus pengajar praktik Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan, ini merupakan tantangan bagi saya. Bagaimana saya nanti bisa menggerakkan jiwa, mengajak murid-murid saya
untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minat. Perubahan kurikulum yang menantang membuat saya harus keluar dari zona nyaman. Saya harus mampu menyesuaikan diri sehingga saya bisa memberikan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Aksi yang saya lakukan pada praktik baik ini, yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik dan melakukan observasi serta wawancara bersama orang tua murid. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui semua aktivitas, kondisi keluarga, latar belakang pergaulan murid agar saya mengetahui karakter dan gaya belajar murid untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Aksi yang saya lakukan pada praktik baik ini, yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik dan melakukan observasi serta wawancara bersama orang tua murid. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui semua aktivitas, kondisi keluarga, latar belakang pergaulan murid agar saya mengetahui karakter dan gaya belajar murid untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Aksi yang kedua, saya mengadakan workshop bersama rekan guru dan didukung oleh kepala sekolah terkait hasil asesmen yang kami dapatkan di awal tahun pembelajaran di dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Workshop ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah dan upaya untuk menemukan solusinya. Ketiga, saya membentuk paguyuban kelas bersama orang tua murid. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membangun, menumbuhkan, dan meningkatkan partisipasi serta kepedulian orang tua murid serta tanggung jawab dengan memberikan saran dan masukan untuk peningkatan proses pembelajaran murid di sekolah. Keempat, saya merancang rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. Kelima, saya memberikan materi dan petunjuk kepada murid 3 hari sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan belajar ini bertujuan agar murid bisa memahami materi yang diberikan oleh guru sebelum materi tersebut dibahas dan didiskusikan di kelas. Pada tahap ke-6, saya mendiskusikan dan melakukan tanya jawab terhadap materi yang sudah dibaca oleh murid di rumah. Pembelajaran ini dilakukan pada mata pelajaran matematika. Murid membaca ulang panduan permainan engklek dan mendengarkan kembali instruksi yang diberikan oleh guru di depan kelas. Murid mulai berhitung dengan materi kelipatan, kemudian murid menyiapkan bahan dan alat berkelompok. Murid menuliskan angka di setiap kotak, lingkaran, segitiga yang sudah dibuatkan bersama teman kelompoknya. Dari hasil praktik baik saya yang sudah saya lakukan di kelas, saya sudah melihat murid-murid saya bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Murid saya sudah tidak terlihat murung lagi. Murid saya sudah mampu bekerja sama dengan teman-teman. Pada tahap akhir, saya melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan, kelemahan dan kekurangan di setiap kegiatan agar bisa diperbaiki pada proses pembelajaran berikutnya. Matematika hari ini lebih menyenangkan karena permainan engklek tradisional kami lebih kompak dalam bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Iwi Malarita, yaitu untuk pemberian refleksi pembelajaran matematika dengan PESI dan Permen. Apa itu PESI? PESI adalah pembelajaran berdiferensiasi dan Permen adalah permainan engklek. Di sini anak sangat merasa senang dan anak lebih kompak dan aktif dalam proses pembelajaran. Semangat untuk Bu Iwi yang selalu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala sekolah dari Bu Iwi Malang, yang mana Bu Iwi Malang mengadakan pembelajaran yang berjudul PESI dengan permen tradisional. Yang mana PESI pembelajaran tradisional dengan pembelajaran permainan engklek tradisional. Bu Iwi berdiferensi. Ibu Iwi Malarita adalah guru penggerak dan pengajar praktik serta penulis dari Kabupaten Pesisir Selatan. Bu Iwi selalu memberikan praktik baiknya untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Murid
biasanya suka murung, kurang ceria, dan tidak mau bekerja sama. Alhamdulillah dengan praktik baik dari Bu Wiwi, murid lebih semangat untuk belajar. Dari hasil refleksi yang sudah disampaikan oleh murid, rekan sejawat maupun kepala sekolah dari SD Negeri 05 Rambah membuat saya lebih bersemangat untuk menghasilkan karya, untuk menghasilkan praktik baik yang berguna untuk perkembangan murid-murid saya di sekolah, sehingga murid-murid saya menjadi penerus generasi emas yang akan datang. Ayo Bapak Ibu hebat semuanya, ikuti apresiasi BTK pada tahun 2023. Mari kita hasilkan karya menuju posisi rancak pendidikan Tacela. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Guru hebat se-Nusantara. Semoga praktik baik saya ini bermanfaat untuk semua pendidik yang ada di Indonesia ini. Dan saya mohon masukan dan kritiknya agar bisa membangun karya saya yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.